Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Husain Alfitra dengan NIM 257023333880. Di sini izinkan saya untuk mengantarkan tugas dengan mata kuliah Ilmu Al-Quran dan Tafsir oleh dosen pengampu Ibu Nur Ikhlas MA. Di sini Ibu Nur Ikhlas memberikan tugas UTS, yaitu berilah rangkuman materi atau beri kesimpulan tentang dari pertama hingga ketujuh perkuliahan kita. Baik, yang pertama adalah kontrak dan pengantar perkuliahan. Kontrak dan pengantar perkuliahan pada umumnya wajib diketahui kepada seluruh mahasiswa baru yang mendalami pendidikan ke jenjang lebih serius, ke perguruan tinggi, universitas maupun sekolah tinggi. Baik, kontrak dan pengantar perkuliahan itu sangatlah wajib diketahui setiap mahasiswa baru agar tahu tujuan, ruang lingkup dan tata tertib perkuliahan. Baik, yang kedua adalah Al-Quran dan Hadis sebagai sumber hukum Islam. Kesimpulannya ialah Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber utama hukum Islam. Al-Quran menjadi pedoman pokok yang berisi wahyu Allah, sedangkan hadis menjelaskan, memperinci dan mencontohkan pelaksanaan ajaran Al-Quran. Keduanya saling melengkapi dalam menetapkan hukum dan membimbing umat Islam. Sebagaimana hadis yang berbunyi, sebaik-baik kalian yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Baik, yang ketiga ialah konsep dasar tentang Al-Quran. Kesimpulannya ialah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dengan berbahasa Arab dan menjadi mukjizat yang kekal. Al-Quran sendiri berfungsi sebagai petunjuk, pembeda dan rahmat bagi manusia agar memahami konsep dasar tentang Al-Quran. Dan sebagaimana hadis yang berbunyi ialah Rasulullah SAW bersabda, Jibril datanglah kepadaku setiap tahun sekali untuk membaca Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah sejarah Al-Quran. Kesimpulannya ialah sejarah Al-Quran mencakup proses penurunannya secara berangsur selama 23 tahun. Cara penghafalan dan penulisannya di mana Rasul SAW hingga pembukaan menjadi mushaf pada masa Khalifah Abu Bakar bin Utsman bin Affan. Proses ini menunjukkan perhatian besar umat Islam terhadap keaslian dan kelestarian Al-Quran. Dan sebagaimana hadis yang berbunyi, Rasul SAW bersabda, barang siapa yang berbicara tentang Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat kedudukannya di neraka. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang kelima adalah tafsir dan ta'wil. Sebagaimana pengantaran tugas kami sebelumnya oleh pemateri Bang Asil selaku Ketua Umum Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Di situ beliau membahas apa sih pengertian tafsir dan ta'wil. Tafsir adalah suatu proses dan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran di mana makna itu mencari makna-makna secara kontekstual saja, tidak mendalam. Dan sedangkan yang mendalam itu adalah ta'wil. Ta'wil adalah proses penjelasan atau penafsiran makna-makna ayat yang lebih mendalam atau mempunyai makna-makna tersembunyi. Sebagaimana hadis yang berbunyi ialah Rasul SAW bersabda, mempelajari Al-Quran adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang keenam adalah ilmu-ilmu Al-Quran. Ilmu-ilmu Al-Quran adalah cabang ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran seperti asbabun nuzul, naik muncul, qiraat, dan ija' Al-Quran. Ilmu ini membantu para pembelajar memahami struktur kandungan dan keistimewaan Al-Quran secara ilmiah dan mendalam. Bagaimana hadis yang berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Hadis riwayat Tirmizi. Dan yang terakhir adalah studi Al-Quran di negeri Melayu. Kesimpulannya ialah studi Al-Quran di negeri-negeri Melayu telah berkembang sejak masuknya Islam melalui dakwah dan perdagangan. Tradisi tafsir lokal, pendidikan pesantren, dan karya ulama Melayu menunjukkan kecintaan dan upaya masyarakat dalam memahami Al-Quran. Kajian ini menjadi bagian penting dalam sejarah intelektual Islam sampai ke Asia Tenggara.
Sekian laporan tugas UTS dari saya. Apabila ada yang kurang mohon maaf, apabila ada yang salah atau yang kurang mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.